Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Sebuah pengakuan dibuat oleh Michael Zorc selaku Direktur Olahraga Borussia Dortmund. Ia mengaku kesal dengan ulah Jadon Sancho belakangan ini. Di balik performa apiknya, Jadon Sancho juga dikenal cukup indisipliner di Dortmund. Di bulan Oktober tahun lalu, ia sengaja telat kembali ke Dortmund setelah membela timnas Inggris dan yang terbaru, dia didenda oleh DFL karena melanggar aturan lockdown. Zorc mengakui bahwa situasi Sancho itu juga berdampak kepada timnya. Ia pun mengindikasikan bahwa Dortmund mulai jengah dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh winger 20 tahun tersebut di luar lapangan. Dia adalah pesepak bola yang menarik banyak perhatian, baik di dalam maupun di luar lapangan. Terkadang, tidak mudah bagi kami untuk meladeni situasinya, ucap Zorc kepada Bild. Chelsea, santer dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendapatkan Timo Werner. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada pernyataan pasti dari kedua klub terkait kepindahan sang pemain. Dan kini, menurut laporan dari Evening Standard, Chelsea diimbau untuk segera menyelesaikan transfer Werner ke Stamford Bridge pada pekan ini. Sebab, beberapa hal lain dalam proses transfer dipastikan akan berlangsung lebih rumit, menyusul protokol kesehatan yang diberlakukan di tengah situasi saat ini. Seperti diketahui, Chelsea sebelumnya dikabarkan telah resmi mendapatkan penyerang asal Jerman tersebut. Tim asal kota London itu berhasil mendapatkan Werner di angka 54 juta euro atau sekitar 854 miliar untuk durasi kontrak selama 5 musim. Kebersamaan N'Golo Kante dan Chelsea nampaknya akan berakhir di musim panas nanti. Di musim ini, Kante minim berkontribusi bagi skuad Chelsea. Pasalnya, sang gelandang beberapa kali mengalami cedera, sehingga harus absen dari skuad The Blues. Menurut laporan dari AS, Frank Lampard dikabarkan kurang puas dengan kontribusi Kante sepanjang musim ini. Selain karena ia yang rentan cedera, gelandang timnas Prancis itu dinilai tidak cocok dengan skema permainan Lampard. Alhasil, Lampard ingin menyingkirkannya di musim panas nanti. Rencananya, Chelsea akan menjual Kante di kisaran angka 80 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Lisbon semakin dekat untuk ditunjuk sebagai tuan rumah perempat final hingga final Liga Champions 2019-2020. Seperti diberitakan Football Italia, Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA semakin yakin untuk menunjuk Lisbon sebagai tuan rumah tunggal kompetisi antar klub Eropa paling prestisius tersebut. Kabarnya, Lisbon terpilih karena dua hal. Selain karena memiliki dua stadion atas nama Estadio da Luz dan Estadio José Alvalade, juga karena virus corona di tanah Portugal tidak se-ekstrim yang ada di Turki. Sementara itu, karena adanya virus corona, perubahan format pun dilakukan oleh UEFA. Nantinya, babak perempat final dan semifinal digelar single match dan dilangsungkan di Portugal. Begitu juga dengan partai puncak yang rencananya dilangsungkan di Lisbon pada 23 Agustus 2020. Liverpool resmi melepas salah satu bakat muda mereka, yakni Pedro Chirivella. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut resmi dilepas ke FC Nantes secara gratis setelah kontraknya berakhir bersama Liverpool. Kontraknya di Anfield sendiri akan usai setelah 30 Juni 2020 dan kubu The Reds enggan untuk memperpanjangnya. Chirivella sendiri lebih banyak berkutat di tim junior Liverpool sejak bergabung dari Valencia U19 pada Juli 2013. Dia meraih promosi ke tim U23 pada 2015 lalu. Namun selama 5 tahun hingga 2020, dia hanya bermain di 11 laga untuk tim senior, dengan sebagian besar dari laga tersebut terjadi di League Cup. Virgil van Dijk bergabung dengan Liverpool pada Januari 2018 silam. Tak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi, Van Dijk langsung mengunci satu tempat di lini pertahanan The Reds. Dia pun jadi sosok penting di balik kesuksesan timnya menutup musim 2018-2019 dengan gelar juara Liga Champions usai mengalahkan Tottenham Hotspur di partai puncak. Konsistensi Van Dijk pun terus berlanjut. Kini di musim 2019-2020,
dia masih menjadi sosok tak tergantikan dan kembali jadi kunci kesuksesan timnya menempati posisi teratas klasemen sementara Liga Inggris. Puas dengan kinerja Van Dijk, Liverpool pun langsung bergerak cepat untuk menambah masa baktinya. Walau masih terikat kontrak sampai tahun 2023 mendatang, kini menurut laporan dari Daily Mail, pihak klub akan segera memberikan kontrak baru sekaligus menaikkan gajinya menjadi sebesar 220.000 pound sterling per pekannya. Sebagai tambahan informasi, gaji yang didapat Van Dijk saat ini adalah 180.000 pound sterling per pekan. Andai setuju, maka pemain asal Belanda tersebut akan jadi pemain dengan penghasilan tertinggi di dalam skuad Liverpool. Juventus berhak melaju ke final Coppa Italia 2019-2020 meski hanya bermain imbang 0-0 dalam laga leg kedua semifinal kontra AC Milan di Allianz Stadium. Kesuksesan tersebut tak lepas dari hasil 1-1 dalam leg pertama di markas Milan pada Februari lalu. Juventus pun lolos berkat keunggulan agresivitas gol tandang. Dalam laga pertama setelah kompetisi rehat akibat pandemi COVID-19, Cristiano Ronaldo sempat gagal mengeksekusi penalti. Sedangkan Milan harus kehilangan Ante Rebic yang mendapat kartu merah. Di partai final yang digelar pada tengah pekan depan, Juventus bakal berhadapan dengan pemenang laga antara Napoli versus Inter Milan yang baru akan dimainkan pada Minggu 14 Juni 2020. Seperti diketahui, penghentian kompetisi Eropa sejak awal Maret lalu memberikan efek signifikan, terutama dari segi finansial bagi semua klub, termasuk Juventus. Dan salah satu pemain yang dikabarkan berpotensi menjadi korban pemangkasan biaya adalah Aaron Ramsey. Meskipun baru didatangkan dari Arsenal pada musim panas 2019 silam, sebagaimana yang diwartakan Daily Mail, sang juara bertahan kabarnya sudah ingin menjualnya di bursa transfer musim panas 2020. Keputusan ini berkaitan dengan gaji sang pemain yang mencapai 400.000 pound sterling per pekan dan menjadi salah satu yang tertinggi di skuad Juventus saat ini. Kontrak Ramsey sendiri sejatinya masih berlaku hingga 2023 mendatang. Jika dilepas, sejumlah klub Liga Primer Inggris dikabarkan siap menampung Ramsey. Di antaranya ada Newcastle United dan Manchester United. Sebuah informasi menarik datang dari Ansu Fati. Berkat bakat besar yang dimiliki sang pemain, Fati dirumorkan diminati beberapa tim papan atas Eropa. Beberapa hari ini muncul kabar bahwa Manchester United tengah meminati jasa sang pemuda. Dan menurut laporan dari ESPN yang melansir bahwa Manchester United memang meminati jasa Fati. Namun, setan merah disebut diperalat sang pemuda agar naik gaji di Barcelona. Masih menurut laporan yang sama, agen Fati disebut menjadi otak di balik rencana pemanfaatan MU tersebut. Fati sebenarnya tidak berminat untuk pindah dari Barcelona. Namun sang agen melihat ketertarikan MU ini sebagai upaya untuk meminta kenaikan gaji di Barcelona. Lebih lanjut, laporan itu juga mengklaim bahwa rencana agen Fati itu berhasil. Barcelona kabarnya akan menawarkan kontrak baru terhadap sang pemuda. Manajemen Barca diberitakan siap menaikkan gaji Fati. Meskipun sebenarnya sang pemuda baru menaikkan kontrak anyar di Barcelona beberapa bulan lalu. Barcelona masih menaruh hati terhadap sosok Diego Carlos. Bek berusia 27 tahun itu menjadi palang pintu yang kokoh untuk Sevilla di musim ini. Dan kini, menurut laporan dari Don Balon yang mengklaim bahwa Setien ingin menjadikan Carlos sebagai amunisi tambahan di lini pertahanan Barcelona. Musim depan, Barcelona terancam mengalami krisis bek tengah. Dua bek tengah mereka, Jean-Claire Todibo dan Samuel Umtiti, dirumorkan bakal hengkang di musim panas nanti. Untuk itu, Setien butuh bek tengah yang tangguh untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dan Carlos dinilai memiliki profil yang tepat untuk itu. Sang bek sebenarnya masih terikat kontrak yang cukup panjang di Ramon Sanchez Pizjuan. Kontraknya baru habis pada musim panas tahun 2024 mendatang. Sehingga Barcelona dikabarkan harus siap membayar sekitar 40 juta euro untuk memboyong bek timnas Brasil itu dari Sevilla. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.